Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semangat siang. Semangat. Bukan hanya selamat siang tapi semangat ya, tetap semangat. Ya. Sungguh saya bersyukur melihat Bapak Ibu yang antusias terus untuk belajar. Sampai hari ini kita sudah memasuki di pembelajaran dari kitab Efesus pasal 6. Sadar nggak sadar Bapak Ibu? Ternyata ikut sekolah kita katanya. Ya, Efesus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita perlu belajar bersama-sama untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam rencana besarnya. Ya. Apa bagian kita di dalam kehidupan ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hubungan suami istri. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Pagi ini saya akan membawakan tentang hubungan orang tua dan anak. Siapa yang ada orang tua di sini? Ya, siapa yang anak? Wow, semuanya anak Bapak Ibu ya. Ya, oke. Kita sudah belajar dari kita akan belajar dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ya. Saya beri judul yaitu keluarga dan pengasuhan di dalam Kristus. Tidak banyak ayatnya, hanya 4 saudara. Tetapi sewaktu saya mempelajarinya, waduh ternyata besar ternyata 4 yang ini ya sebagai orang tua. Saya akan bacakan dulu buat saudara ya, ayat Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu boleh dengarkan dengan menyimak ya. Hai anak-anak, ya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami sudah memasuki minggu yang ke-10 dalam kami mempelajari kitab Efesus ini. Kitab yang sangat indah dan berisi semua tentang Kristus dan kekayaannya. Hari ini kami juga mau membiarkan Roh Kudus memimpin kami. Untuk bukan saja kami memahami dan mengerti lebih jauh bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anak kami. Biar Roh Kudus juga menerangi hati kami. Untuk kami terus menerima kebenaran dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap, tadi saya bilang bagaimana kalau kita seat beltnya dipasang katanya. Ada yang bilang, waduh ternyata jadi bapak susah ya katanya. Mestinya juga saya bilang sebelum menikah diajak dulu pasangannya yang prianya. Siap gak kamu jadi bapak? Ya, salah satunya ayatnya adalah di sini. Menjadi suami bukan hanya menjadi breadwinner, maksudnya yang menyediakan makanan, pekerjaan, tetapi apa? Menjadi bapak. Ya, menikah bukan hanya menjadi suami, tapi menjadi bapak. Oke. Mengapa perintah untuk taat dan perintah untuk mendidik anak dalam Efesus 1 diletakkan di pasal 6? Dan bukan di pasal 1 atau 2? Kira-kira ada yang mau menjawab? Ini nggak dapat tambahan nilai ya katanya ya. Oke. Kenapa ditaruh di pasal 6 tentang mendidik anak ini? Ya, pengasuhan. Kenapa? Karena untuk melakukan pengasuhan terhadap anak-anak kita perlu mengalami pasal 1 sampai 5 dulu. Ya. Baik pria, baik wanita yaitu orang tua. Supaya ini tidak menjadi kumpulan instruksi. Hanya seperti membaca perintah-perintah aja, tapi kita nggak pernah tahu loh bagaimana melakukannya. Ya.
Bila kita mereview sejenak kitab Efesus, apa yang paling penting di situ? Yaitu adalah perubahan status. Masih ingat? Waduh, 1 bulan, 2 bulan, jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Perubahan status kita apa? Dahulu kita mati. Ya. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu. Sekarang di dalam Kristus kita mengenakan manusia baru dan hidup dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi kita yang berdosa sudah dulu mati, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan bagaimana kita hidup sekarang? Kita harus melihat itu. Ya. Nah, kalau saudara sudah mengalami perubahan-perubahan tersebut, maka perubahan tersebut seharusnya apa? Tampil kan? Keluar kan? Ya kan? Wah, saya sudah mengalami kasih Kristus, kasih karunia. Seharusnya kita juga menampilkan bagaimana kita mengalami kasih karunia Kristus itu. Dan harusnya itu tercermin dari apa? Perubahan. Ya dong, harus ada perubahan. Dan terlihat di dalam prakteknya, dalam hubungannya, di dalam mana? Pertama-tama di dalam keluarga, lalu dalam hubungan suami istri, ada. Juga antara orang tua dan anak, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu juga bagaimana seorang atasan dan hamba. Apakah perubahan itu bisa dilihat oleh orang lain selama ini? Ini pelajaran 2 bulan untuk seterusnya kita lakukan. Jadi tolong direview lagi Bapak Ibu. Lihat, kemarin ini saya sudah sampai di mana ya? Ada enggak perubahan dalam kehidupan saya? Ya. Nah, karenanya saya coba simpulkan mengapa pengasuhan orang tua dan anak ditaruh di pasal 6. Ini adalah poinnya. Inilah dasar dalam kita membangun hubungan di dalam keluarga. Ya. Hubungan pengasuhan orang tua dan anak harus dimulai dari, pertama adalah orang tua telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir baru. Kalau dia nggak pernah mengalami lahir baru, dia susah ngajarnya kepada anaknya tentang siapa Kristus. Bagaimana kalau saudara menemukan seorang guru yang mengajarkan dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah alamin. Ya, hanya instruksi aja, buku aja gitu ya. Saya nggak bakal jadi dosen saudara. Karena apa yang diharapkan bukan instruksinya, tetapi pengalaman saya itu yang saya bagikan. Ya. Yang kedua, orang tua yang menyadari penuh bahwa mereka telah ditebus dan diterima Kristus tanpa syarat. Orang tua yang menyadari dia sudah ditebus dan diterima tanpa syarat. Siapa yang sudah mengalami ditebus dan diterima tanpa syarat? Oke, untuk sadar gitu ya. Karena kalau kita tidak menyadari, kita tidak bisa melakukan ini. Ya. Kenapa? Kalau dia tidak bisa tidak mengalami diterima tanpa syarat, dia tidak bisa memberitahukan kepada orang lain bagaimana diterima tanpa syarat itu. Yang ketiga, orang tua yang menyadari bahwa hubungan antara suami dan istri digambarkan sebagai hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan yang luar biasa. Kenapa? Ada orang, ada pribadi yang mau mati. Yaitu Kristus mati bagi jemaatnya. Yaitu memberikan segalanya. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana pengasuhan orang tua kepada anak-anaknya. Ya, karena di dalamnya nanti kita akan lihat terus hal-hal ini. Mari kita mulai satu persatu untuk melihat dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Kita akan baca ini bersama-sama ayat 1 sampai 3. Nah ini bagian saudara baca. Coba renungkan, saya di bagian mana yang Tuhan ingin kerjakan, ingin proses. Sama-sama 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pertama kita akan coba pelajari apa inti dari ayat ini. Pertama adalah
perintah bagi anak. Perintahnya apa? Taat dan hormat. Anak diperintahkan oleh Tuhan untuk taat dan hormat. Ketaatan anak bukan tanpa batas. Ketaatan anak batasnya adalah di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang tidak boleh dilanggar adalah firman Tuhan. Batasannya itu. Bagaimana kita bisa mengajarkan batasannya? Ajarkanlah apa kata firman Tuhan. Ya, bukan ajarkan hal-hal yang lain, tapi apa kata firman Tuhan. Anak-anak yang belajar taat kepada orang tua dari kecil akan mudah taat kepada otoritas lainnya dalam kehidupan selanjutnya. Karena dia sudah terbiasa untuk taat, dia tahu ada otoritas di atasnya. Ya. Mengapa anak-anak kita lihat tidak punya aturan, bebas maunya dia, karena apa? Di dalam keluarganya dia tidak melihat ada otoritas, dia tidak tidak ada pagar-pagarnya, nggak ada batasannya, dan dia akan pikir apa? Ya semuanya seperti ini, ya kan? Dimanapun dia berada, dia akan anggap saya adalah aturannya, saya yang punya aturan sendiri gitu loh, ya saya bebas gitu ya. Anak-anak yang belajar taat kepada orang tua dari kecil akan mudah taat kepada otoritas lainnya. Kita sebagai orang tua perlu terus-menerus mengajarkan anak-anak kita sejak dini, sejak awal. Karena apa? Ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan kepada Kristus. Mengapa? Ya. Ketaatan kita bukanlah suatu aturan. Nah ini, saya nggak tahu, coba nanti lihat apakah kita pernah melakukan ini. Ketaatan kita bukanlah suatu aturan atau hukum. Dan juga bukanlah suatu sikap luaran atau ketaatan lahiriah. Di luarnya saja taat, tapi tidak di dalam hatinya. Ketaatan lebih penting harus keluar atau mengalir dari sikap hati yang tunduk kepada Allah terlebih dahulu. Mendahului ketaatan kepada orang tua. Tetapi dia melihatnya apa? Yang ada apa? Orang tua dulu kan? Dia tidak, anak-anak susah melihat Allah. Saudara pun mungkin kita pun kadang-kadang juga, saya tidak melihat Allah, saya tidak mengalami Allah. Yang kita pengen adalah lihat yang di depannya ini. Nah, coba pernah nggak saudara ngalamin atau ya melihat sesuatu contoh seperti ini? Anak-anak main berantakan di rumahnya. Wah, berantakan semuanya. Tahu-tahu kedengeran mobilnya atau klakson mobilnya atau klakson motornya, papanya pulang. Langsung apa? Bukannya nyambut papa pulang gitu, langsung beresin gitu ya. Berarti apa? Ada aturan. Bukan kepada ini, takut kepada otoritas yang datang. Ini pasti dia sudah melanggar ini kan. Kalau enggak itu kan enggak menjadi masalah kan. Dia akan sambut orang tuanya gitu. Tetapi ada hal yang sudah dilanggar dan saya harus sembunyikan ini. Ya. Nah, anak juga diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Di dalam hormat ada janji Allah, yaitu apa? Berbahagia dan panjang umur. Tetapi saya tidak akan membahas ini, nanti kita pulang terlalu sore gitu ya. Tapi maksudnya adalah Bapak Ibu bisa nanti pelajari ya tentang hal ini. Kita akan fokus dalam hal mengasuh. Lalu berikutnya adalah selalu ada ruang pertobatan dan perbaikan bila anak-anak gagal untuk taat dan menghormati orang tua. Kita expect-nya, berharapnya biasanya langsung dikasih komando satu on, beres semuanya. Betul? Hah? Nggak bisa tante, nggak bisa karena udah begini kali ya. Kalau orang tua yang bilang seperti itu saya percaya katanya, karena dia sudah melewati waktu yang luar biasa. Ya, selalu ada ruang pertobatan dan perbaikan bila anak-anak gagal untuk taat dan menghormati orang tua. Yang perlu kita lakukan apa? Ajarkan terus-menerus
Bahwa hanya karena kasih karunia, anak-anak mampu menjadi taat dan menghormatinya. Bukan karena kekuatan dia untuk dia bisa taat. Kita pun juga. Ya kan? Apakah kita mampu? Enggak. Kita perlu kasih karunia. Ya. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 2 Korintus 12 ayat 9a katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Siapa yang menjadi sumber kasih karunia kita? Yesus Kristus. Makanya kita perlu terus dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Dan dari dialah orang percaya menerima anugerah Allah secara berlimpah dan terus menerus. Segala berkat rohani dan kemampuan berasal dari Dia dan bukan usaha kita manusia. Saya diingatkan tentang bagaimana anak kami, Jojo, ya. Dia itu waktu kecilnya, ya, dia itu termasuk orang yang suka marah, saudara. Ya. Sampai kita pikir bagaimana ya caranya. Dibelikan buku tentang mengapa marah, bagaimana marah, bukan bagaimana tidak marah-marah gitu ya. Ada buku anak-anak. Jadi kita dapat, oh ini bagus nih, kita cocok, suruh baca gitu ya. Berubah enggak? Enggak. Suatu hari dia bilang, aku tidak tahu mengapa aku marah. Ya. Aku sudah berusaha untuk tidak marah. Aku sudah berusaha. Kemudian kami diingatkan, mungkin Bapak Ibu juga langsung ingat ya. Bukan karena kekuatanmu. Ya. Bukan kamu tidak mampu, tetapi kamu memerlukan apa? Kasih karunia. Kamu memerlukan Tuhan. Minta Tuhan tolong kamu untuk kamu tidak marah-marah. Itulah bagian kita membawa anak kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Ada juga. Kalau kamu mau tidak marah, tarik napas dulu. Ya itu bolehlah, tapi gitu deh ya, nangis malah adanya. Tapi bawalah yang pertama kali adalah mereka bisa bertemu Tuhan. Mereka tahu mereka tidak mampu. Karena apa? Kedagingan ini. Ya. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak? Ada beberapa pendapat dari ahli yang mempelajari Alkitab bahwa perintah taat untuk anak-anak ini adalah untuk anak di bawah pengasuhan orang tua. Sebelum menikah atau apanya, saya tidak akan bahas juga ini. Tapi saya pikir adalah kita pun sebagai anak yang sudah tua, tetap anak ya. Kita pun perlu mendengar tetap nasihat daripada orang tua kita. Kita tetap punya, sampai 70 pun tetap anak. Ada otoritas yang tetap Tuhan berikan. Mungkin tidak sepenuhnya seperti apa ya istilahnya. Tapi kita punya tetap ada otoritas Tuhan taruhkan. Bukan berarti setelah saudara menikah itu adalah bukan orang tua saudara kan. Ya. Bila kita bandingkan pola pengasuhan pada umumnya, semua juga mengajarkan bahwa anak-anak harus mentaati dan menghormati orang tua. Maksudnya dimanapun biasanya diajarkan tentang bagaimana anak-anak untuk menghormati. Apa yang membedakannya kehidupan kita sebagai orang Kristen? Yang membedakannya adalah dasar dan tujuan perintah tersebut. Kita masuk ke poin kedua itu. Dasar dan tujuan ketaatan. Tujuannya apa ketaatannya? Tujuannya adalah kepada Kristus dan karya salibnya. Taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya. Banyak hal yang kita lakukan adalah hidup kita bukan milik kita sendiri. Tapi Tuhan punya rencana. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi taat? Itu adalah suatu pelajaran yang seumur hidup. Ya. Yesus taat sampai mati.
Artinya dasar anak-anak taat bukan untuk mereka diterima dan dikasih. Ingat Bapak Ibu, khususnya orang tua di sini, anak-anak taat bukan untuk mereka diterima dan dikasih. Namun mereka telah dikasih dan diterima tanpa syarat oleh Kristus. Sama kita juga mengalami ini kan. Dan kita harus men-treat mereka dan membawa mereka mengenal itu. Oleh karena itu anak-anak belajar taat dan menghormati orang tua sebagai perwujudan kasihnya pada Kristus. Dia harus menemukan bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya dia lakukan kepada Kristus. Setiap kita juga perlu melakukan itu. Apa yang kita lakukan pada orang lain pun adalah kepada Kristus. Nah, sebagai orang tua mungkin mungkin kita pernah mendengar dan beberapa kalimat-kalimat ini. Atau mungkin kita pun pernah mengucapkannya kepada anak-anak kita. Kita bilang kepada anak kita, jangan nakal ya. Nanti mama papa tidak sayang kamu. Pernah dengar. Enggak pernah mengucapkannya, puji Tuhan. Itu satu bersyarat kan? Nanti papa mama tidak sayang kamu. Atau kalau kamu tidak taat papa mama, Tuhan marah, bawa otoritas yang lebih tinggi lagi. Kalau kamu tidak taat, kamu bukan anak Tuhan. Nah loh, rejection, penolakan kan. Kalau kamu tidak taat, ada hukuman Tuhan dalam hidupmu. Atau kamu tidak diberkati. Lebih lagi saudara, lebih mengerikan. Tapi ini mungkin kita pernah mengucapkannya. Atau kita pernah dengar orang-orang tua juga. Kita nggak bisa bilang, mungkin kita mengatakan, kan dia orang Kristen. Kembali bukan labelnya. Tapi bagaimana dia menghidupi Kristus. Jadi saudara kalau mungkin ada dari perbendaharaannya, tolong dicabut. Kalau saudara pernah mengucapkannya, minta ampun, pulihkan itu dengan anak-anak saudara. Ya. Selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa saya harus taat dan hormat kepada ayah dan ibu, kepada orang tua? Karena mereka adalah otoritas rohani yang Tuhan berikan. Efesus 6 ayat 1 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, mungkin ini lebih enak, lebih jelas ya. Yang menekankan otoritas orang tua. Dikatakan, anak-anak taatilah orang tuamu karena Allah telah memberi mereka wewenang atas kamu. Mengapa? Karena Allah memberi wewenang. Ini juga buat anak-anak, tapi buat kita juga sebagai orang tua. Ingat, ini adalah otoritas yang Tuhan berikan. Ya. Dari ayat ini beberapa hal bisa disampaikan. Otoritas orang tua datangnya dari Allah. Bukan milik kita sendiri. Karena ketika kita gagal memahami bahwa otoritas itu datangnya dari Allah, kita akan bisa menjadi ke kiri dan ke kanan. Ya. Orang tua yang gagal bersikap otoritatif, ini yang tengahnya, akan muncul dua pola, menjadi orang tua Kristen yang otoriter, atau menjadi orang tua Kristen yang permisif. Yang otoriter tadi, menggunakan firman Tuhan, menggunakan ini, pokoknya supaya, saya harus didengerin gitu ya. Menggunakan ayat-ayat ya, rajin jadi cari ayat. Tapi untuk bagaimana memaksakan kehendak orang tua. Jadi menggunakan ayat untuk memaksakan kehendak orang tua. Ya. Sebaliknya orang tua yang permisif, anak menjadi raja di rumah. Ingat? Ya, karena apa? Enggak ada aturannya. Ya. Tuhan belum memberikan saya hikmat untuk mendidik anak. Biarkan dia. Tanpa ada kebenaran, semua untuk kepentingan anak. Sepertinya baik kelihatannya untuk kepentingan anak. Ya. Demi kepentingan anak, orang tua mau bernegosiasi. Kami dulu pasti ingat saya untuk mengajar anak makan. Pernah ibu-ibu pernah mengalami problem?
Mengajar anak makan bukan masalah menyuapinya. Tapi apa? Dia tidak suka makanannya. Dia tidak mau duduk. Bapak-bapak saya pikir tidak mengalami masalah itu. Karena tugasnya biasanya diberikan kepada ibu-ibu. Ya, bapak-bapak pernah tahu ada masalah itu? Masalah memakan di rumah? Ya, enggak ya. Mengapa? Pertama adalah ada orang tua yang anaknya bisa 3 kali, 4 kali ganti menu. Mau ini? Enggak mau. Ya udah, supaya bisa makan apa? Dicariin ganti menu. Kasih lagi, enggak mau juga. Jadi diikutin anaknya. Maunya makannya apa? Atau menunya udah oke, tapi dia makannya apa? Keliling lapangan bola. Muter tuh, diikutin. Berarti apa? Dia menjadi pusatnya Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tidak menyadari hal ini. Pokoknya dia makanlah. Orang tua yang baik kelihatannya kan. Pokoknya dia makan, saya bikinin apa aja deh gitu loh. Tapi saudara sedang menempatkan dia sebagai raja. Maksudnya adalah apa yang aku mau itu diturutin. Nah, bagaimana menangani seperti ini? Kami ingat anak kami itu nggak mau makan, lalu ditungguin. Makan. Masalahnya seringkali orang tua taruh duduk makan. Ya, ditinggal. Ya, kayak di strap gitu ya. Yang kami lakukan adalah kami tungguin. Jadi dia duduk sana nangis-nangis ya kita juga duduk aja. Tapi ini masalah pergumulan Bapak Ibu. Masalahnya kita nggak tahu timernya berapa, kapan endingnya. Ya kan? Sekarang kita bisa melihat waktu duduk 5 menit pertama tenang-tenang. 10 menit mulai gelisah. Bukan hanya dianya, kitanya juga. Sampai kapan dia nangis itu loh. 15 menit dia nggak mau, ini juga masih bertahan untuk nangis. 20, 25. Biasanya 20, 25 mulai nengok-nengok. Suami istri. Ini apa nih berikutnya nih, ya kan? Seingat saya mungkin sekitar setengah jam itu. Akhirnya apa? Siapa yang kalah? Dia makan, dia selesaikan cepat, sudah selesai. Kitanya juga happy. Besoknya terjadi lagi enggak? Terjadi, wah itu ibu-ibu tahu. Tapi bagaimana? Lakukan lagi. Yang pasti hari ini enggak bakal 30 menit lah. Ya. Besoknya terjadi lagi enggak? Terjadi, karena berulang-ulang. Tetapi waktunya lebih pendek. Seminggu itu akan terjadi lagi enggak? Bakal terjadi lagi. Tetapi lewat seminggu itu saudara, dia nggak akan berani lagi. Karena dia tahu konsekuensinya. Dia sudah belajar apa artinya otoritas. Dia sudah belajar apa artinya disiplin. Dia sudah belajar apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Konsekuensi yang dialami. Kita bukan memberikan hukuman kepada dia. Tapi kita menunjukkan kasih kita juga, kita menemani dia. Nah kebanyakan orang tua kan hanya marah-marahnya aja. Ya kan? Mungkin keluar senjatanya, yaitu rotannya gitu loh. Keluar penggarisnya gitu loh. Apa itu saya nggak tahu lah gitu ya. Saudara, ini yang nanti akan menyakitkan hati anak-anak kita. Ya. Menjadi orang tua yang otoriter atau permisif. Dua-duanya adalah salah tempat. Oke. Orang tua perlu terus-menerus belajar pada teladan Kristus dalam melepaskan otoritas. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat karena otoritas bukan milik kita tapi dari Tuhan. Ya, jangan kita ngotot itu loh, harus begini. Lihatlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Dari sini kita bisa simpulkan untuk di poin ketiga, otoritas rohani orang tua berada di bawah otoritas Kristus. Ya. Dan harus dijalankan berdasarkan salib Kristus. Yaitu otoritas yang didasarkan atas kasih tanpa syarat dan penerimaan. Tidak mudah untuk melakukan kasih tanpa syarat dan penerimaan. Karena kebanyakan kita adalah
Kita yang merasa harus tunduk, ya kan? Maunya kita. Berikutnya, sekarang kita masuk buat ayah-ayah. Saya pengen tahu ayah-ayah mana? Wis banyak juga ya. Dan juga calon-calon ayah tadi saya bilang. Siapa yang mau jadi ayah nantinya? Ya, ini perlu didengarkan. Nah, karena biasanya kita nganggap jadi ayah, jadi suami, pokoknya kerja. Ya. Yang lain bukan job saya gitu loh. Nah, Efesus 6 ayat 4 katakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ayat sejajarnya ada di dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan bangkitkan amarah, jangan sakiti hatinya. Seorang ayah, bapak, kita bukan orang yang sempurna. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan otoritas rohani dalam mengasuh anak-anak kita. Penyelewengan pengguna otoritas rohani membangkitkan amarah dan tawar hati. Ini. Pemunculan perintah negatif dari Paulus, perintahnya adalah jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu dan jangan sakiti hati anakmu, mendahului satu perintah positif. Di bawahnya ada perintah positifnya, yaitu apa? Tetapi didiklah mereka dalam jalan Tuhan yang menyiratkan adanya kesalahan umum fatal yang terjadi pada peran ayah pada saat itu. Kita ingat, ini adalah Paulus menuliskannya pada zaman kehidupan dia lah, zaman Romawi waktu itu. Sebagian penafsir mengkaitkan dengan hukum Romawi pada saat itu. Ya sekarang nggak ada seperti ini ya. Yaitu hukum patria potestas. Apa itu hukum patria potestas? Yaitu kedaulatan ayah. Bukan kedaulatan kerajaan, tapi kedaulatan ayah. Ayah pun berdaulat di dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Yang berlaku di Romawi saat itu, di mana berdasarkan hukum ini, seorang ayah mengontrol dan menguasai semua orang. Mereka juga punya budak-budak kadang-kadang. Dan barang di rumahnya. Ya. Kekuasaannya hampir mutlak karena bahkan seorang ayah bisa menjual anaknya sebagai budak. Dan memperlakukan apapun bahkan menjatuhkan hukuman mati. Saya percaya bukan hanya saya saja tapi setiap kita pernah melakukan sesuatu yang saya bilang tidak sengaja, bodoh, stupid saya bilang. Yang membuat hati anak kita terluka. Suatu hari ada argue ya, antara istri saya dan anak kami. Itu sudah malam saudara. Lalu saya ingat saya pulang dari mana capek itu juga saya ikutan. Tapi argue-nya gak selesai-selesai. Entah kenapa saudara. Naik saudara. Saya mau mulai dari duduk, diam, dengar apa, saya komen sebentar. Naik saya. Sampai satu saat saya berdiri, saya teriak, saya gebrak meja. Tapi bukan ngikutin presiden kita saudara. Itu perbuatan yang saya bilang, saya gak berpikir bisa terjadi seperti itu. Tapi itu terjadi. Dan itu membekas dan melukai anak-anak kami, si JJ. Dan tidak mudah untuk menghapuskannya Bapak Ibu. Karena bukan seperti rekaman CCTV yang bisa di-cut, hilang gitu. Ya. Dan saya perlu memulihkannya, berbicara sama dia, mendoakannya. Butuh proses. Saudara, kalaupun saudara pernah mengalami itu, membuat satu kebodohan seperti itu, ingat penatua saudara juga pernah melakukan itu. Bukan maksudnya ditiru ya, tapi bagaimana kita bukanlah orang yang sempurna. Bagaimana caranya? Minta Tuhan Yesus ya untuk memulihkan kita.
Saya pikir banyak bapak-bapak, ibu-ibu pernah melakukan itu. Ya, melukai anak-anak mereka. Dan kita bilang, Tuhan bagaimana ini ya? Malu rasanya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Ya. Hubungan ayah dan anak dibangun bukan berdasarkan tekanan, ketakutan, kontrol tadi, angkat tongkatnya, ya. Namun berdasarkan kasih dan penerimaan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita dan menerima kita. Kalau tadi instruksinya adalah negatif dan sekarang instruksi positifnya. Ya. Berikutnya adalah instruksi positifnya adalah ayat 4b-nya adalah tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa yang kita perlu lakukan sebagai ayah? Didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan cara kita sendiri. Ya. Mendidik dalam bahasa Ibrani adalah canak, di mana salah satu artinya adalah seperti kuda liar yang dijinakkan ditundukkan oleh pelatihnya. Ya. Artinya seorang ayah mendidik melewati batas-batas pengajaran yang bersifat pengetahuan atau informasi. Tetapi suatu tindakan terus-menerus yang membentuk manusia batiniahnya sejak dini sampai menjadi gaya hidup. Bukan kalau kita bilang mengajar itu bukan di kelas. Ya. Mengajar itu bukan berdasarkan buku. Bukan instruksi saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh instrukturnya. Saudara, anak-anak melihat bukan apa yang kita omongin saja, tapi apa yang kita lakukan. Bukan sekedar instruksi. Ketika saya mengajak anak saya taat pada otoritas dan aturan, saya tidak mengajarkannya sebagai sebuah perintah saja. Namun saya harus memberi contoh. Masalahnya bukan memberi contohnya pada saat saya memberikan contoh ini ya. Kita memberikan contoh pada saat yang bukan dalam mata pelajarannya, waktu pembelajarannya. Misalnya kita mengatakan kamu harus taat ya kepada peraturan otoritas. Mungkin kita sedang mengajarkannya sewaktu kita berhenti di lampu merah. Lampu merah ya berhenti. Tetapi orang Jakarta kebanyakan sekarang mungkin kurang gizi sehingga mereka buta warna. Ya, udah merah tetap nggak dianggap merah. Karena mereka apa? Jalan. Ya. Tapi pada saat itulah anak-anak kita akan melihat yang benar apa, yang mana. Mungkin ada anak-anak yang kecil pun dia mereka tahu. Papi itu merah gitu loh. Maksudnya apa? Berhenti. Karena papinya nggak berhenti gitu lah di lampu merah. Ketika saya mengajarkan anak saya tentang pengampunan, di rumah saya harus menunjukkan bagaimana saya mengampuni istri saya ketika dia salah. Suami-suami punya istri yang salah enggak? Banyak saudara. Tapi jangan menilai istrinya aja. Coba tanya kembali juga istrinya menilai suaminya. Banyak yang salah enggak? Banyak juga. Ya. Jadi bagaimana? Terima kasih Tuhan. Ada orang yang Tuhan taruh memproses saya. Untuk saya berharap, bersandar, mengasihi seperti Kristus mengasihi saya. Ya. Nah ini adalah pembelajaran terus-menerus. Efesus 6 ayat 4 mencatat peran ayah yang sangat vital dalam mendidik dan mengajar kehidupan rohani anak-anak. Bahkan ada riset yang dibuat yang menyatakan bahwa ayah memiliki pengaruh terbesar dalam pembentukan spiritualitas anak. Ini buat orang tua yang ada di Abalov MTAS juga. Ya. Kewajiban mendidik ini tidak boleh dialihkan pada sekolah atau gereja. Sekolah dan Aba Kids adalah pelengkap dalam mendidik anak-anak, bukan aktor utama. Banyak orang tua yang karena mampu mereka menyekolahkan anaknya di sekolah katanya the best.
Anaknya nakal, dia datang ke sekolahnya. Kenapa anak saya nakal? Lah ini training center apa anaknya terus ya? Dia pikir dia punya uang, dia bayar semuanya, anaknya akan beres. Ya, saudara, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Bukan karena kita punya uang lalu kita, ya pokoknya saya bayar semuanya. Saya punya semuanya, saya beli semuanya. Dan itu akan mengubahkan anak saya. Enggak, saudara. Perlu teladan daripada orang tuanya. Ya. Anak melihat daripada apa yang dilakukan oleh orang tua. Berikutnya, jangan mendidik anak untuk reputasi, ego, kepuasan, dan kepentingan pribadi orang tua. Anak menjadi championnya papa. Anak menjadi championnya mama. Lihat nih anak saya katanya. Bukannya nggak boleh saudara disuruh lihat. Tapi orang tua menjadi bangga kalau anaknya berhasil. Boleh. Setuju. Tapi bagaimana dia menempatkan anaknya. Kalau dia berprestasi sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Boleh nggak kita bangga? Boleh. Kita harus bangga bahwa dia bisa melakukan itu. Tetapi bukan kita mendorongnya untuk apa? Untuk kitanya. Dia menjadi apa? Keberhasilan dia, wah kebanggaan kita. Full. Begitu anaknya gagal, orang tua akan malu katanya. Kalau kamu tidak berhasil lulus di sini, mama malu gitu loh. Ukurannya itu. Kembali kepada masa kecil kan. Tapi dengan ukuran yang berbeda sekarang standarnya. Kamu harus masuk kuliah ini, harus ini. Saudara, bukan itu ukurannya. Ya. Ukurannya adalah bagaimana anak-anak kita bisa menjadi orang yang benar. Itu yang utamanya. Ya. Berbahagialah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa melihat mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amsal 23 ayat 24 katakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya melihat bagaimana anak-anak yang mungkin dulunya dalam tanda kutip dibilang nakal waktu di Kega dulunya. Ya. Tapi saya tahu ada orang-orang tua yang mungkin dibilang tidak sempurna. Tapi mereka berdoa dan menangis buat anaknya. Dan mereka melewati waktu itu. Menemani anaknya. Mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Mengantar anaknya untuk ada di ibadah. Dan hari ini saya bisa katakan saya bangga. Saya punya jemaat seperti itu. Saya bangga punya anak-anak yang akan meneruskan generasi ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, datang awal, bukan masalah datangnya, tapi dia datang, dia dengan sukacita melayani. Saya bilang ini adalah taburan dan tuaiannya sekarang dilihat. Sekarang bertumbuh. Saudara, kita gak bisa balik lagi rasanya, pengen mundur lagi. Berapa tahun yang lalu, saya pengen lakukan lebih lagi. Gak bisa saudara. Tapi hari ini yang Tuhan berikan kesempatan itu, lakukanlah itu. Ya, seberapa umur anakmu? Saya sering bilang juga kepada yang punya anak, nggak lama kalian bisa menyiapkannya. Paling sampai SMA, Tapi itulah momen yang Tuhan berikan buat orang tua mengasuh anaknya. Ya. Karena setelah itu apa? Mungkin dia akan sekolah di tempat lain, di luar kota. Saudara nggak bisa hold dia lagi, maksudnya bukan kontrol atau apa. Tapi ada saatnya saudara melepaskan dia. Tinggal mendoakan dia. Dan berharap benih yang saudara tabur sebelumnya, itu akan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Ya. Seorang ayah seharusnya mendidik dengan kasih karunia dari Kristus. Bukan karena kehebatan, pengalaman, dan pengetahuannya. Enggak ada yang pernah lulus dulu cum laude jadi seorang ayah. Enggak ada Bapak Ibu ya. Ya. Alat tool utama mendidik anak-anak kita adalah ajaran dan nasihat Tuhan.
Dan harus ditempatkan sebagai fondasi utama arah kehidupan mereka. Berarti apa? Ayah-ayah, bapak-bapak perlu belajar lebih banyak untuk bisa mengarahkan mereka, memberikan nasihat Tuhan kepada mereka. Untuk itu poin keempatnya adalah mendidik anak adalah tindakan orang tua menabur terus-menerus terhadap anak sampai rupa Kristus nyata dalam anak-anak. Menabur terus. Menabur yang paling awal adalah membacakan cerita buat mereka. Mungkin buat orang tua udah lupa ya. Waktu masih kecil anaknya belum bisa membaca, orang tua membacakan. Lebih besar lagi ajak anaknya membaca firman Tuhan. Lebih besar lagi minta anaknya untuk share tentang firman Tuhan. Sampai satu hari mungkin sudah melihat dia ingin bercerita kepada orang lain tentang kasih Tuhan. Ya, bagaimana dia boleh bersaksi kepada orang lain. Itu meningkat terus. Meningkat terus. Saya kalau lihat anak-anak di Abakis sekarang saya bilang Tuhan terima kasih. Ada orang-orang yang luar biasa. Yang mau berbagi. Tapi bukan menggantikan tugas orang tua. Tanggung jawab orang tua. Untuk menabur firman dalam kehidupan mereka. Selanjutnya. Anak adalah milik Allah. Siapa pemiliknya? Kita adalah tempat penitipan, dipercayakan. Saudara harus melihat, kalau Tuhan percayakan apa? Dia menganggap saudara eligible lah, ya kan? Ya, eligible untuk merawat, mengasuh anak yang tipe ini. Tapi dia adalah milik Tuhan. Kalau saudara merasa, Tuhan ini kok aneh, tanya apa? Pemberinya, ya kan? Kita menganggap ini aduh aneh. Saya bilang serahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Anak yang spesial ini. Jangan bilang spesial gitu loh. Maksudnya. Tapi dia adalah spesial. Setiap anak adalah spesial. Setiap kita adalah spesial. Pada akhirnya anak-anak bukanlah milik kita orang tua. Semua kesuksesannya, keberhasilan dan kegagalan mereka bukan milik kita. Namun milik Allah. Pemilik kehidupan mereka. Tidak ada kredit maupun tuduhan pada orang tua. Orang tua harus belajar melepaskan anak-anak dari genggamannya dan belajar menyerahkan dan mempercayakan kepada Kristus dalam setiap proses pengasuhan dan pendidikan. Dia tidak selamanya ada di dalam tangan kita, di dalam rumah kita. 1 Samuel ayat 1 dan 7, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kupinta kepadanya. That's all, selesai. Pergumulannya adalah bagaimana Tuhan mendengar doanya dan menjawab doanya. Hasilnya apa? Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Bukan kepemilikannya dia. Yang dia inginkan bukan anak sebenarnya. Dia inginkan jawaban doa, Tuhan mendengar. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara bisa baca lebih dalam lagi tentang ayat ini. Bukan kepemilikan. Tapi dia tahu inilah kepercayaan Tuhan. Tuhan yang mendengarkan doanya. Menaburlah, menabur tanpa lelah. Hanya karena Kristus dan untuk Kristus pemilik kehidupan anak kita. Ya. Mau sampai umur berapa kita? Ngomel-ngomel terus. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Waktunya kita menabur, taburlah. Taburlah terus saudara. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Ya. Saya aja bilang, saya bilang, ini udah umur kepala 6 lewat. Hah? Berapa lagi gitu loh. Maksudnya bukan apa. Panjang perjalanan rasanya pengen mundur, gak bisa mundur lagi Bapak Ibu. Ya maksudnya mundur lagi, mengulang lagi gitu ya. Gak bisa. Tinggal hari-hari ini mengenang. Tuhan terima kasih punya kesempatan untuk menabur. Ya. Poin yang kelima terakhir.
Anak-anak kita adalah milik Allah. Milik Allah. Menaburlah tanpa lelah bagi mereka. Serahkan pada Allah dan nantikanlah pertumbuhannya. Ya, semangat? Semangat. Oke. Saya akan bacakan. Ini pengalaman, ini kesaksian hidup, ya. Ada seorang yang namanya Franklin, ya. Adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sangat dikenal secara global. Dengan disiplin rohani seperti doa keluarga dan pembacaan Alkitab yang konsisten di rumahnya. Jadi orang tuanya mengajarkan saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen dan mendengar Injil sejak kecil. Tapi tidak otomatis membuat Franklin menjadi percaya secara pribadi. Ya kan? Beda saudara, menabur dengan membuat dia percaya beda. Tapi bagian kita menabur. Ya. Sesuatu yang berulang kali ia akui dalam kesaksiannya sendiri. Justru dia pernah kecewa kepada orang tuanya karena orang tuanya sibuk. Dalam kesehariannya sebagai anak kecil, Franklin sering merasa ia sendirian dan kesepian. Ia mencintai ayahnya, tetapi membenci perasaannya sendiri. Dunia memanggil ayahku pahlawan, tetapi aku tidak punya ayah di rumah. Hal ini yang mengawali masa pemberontakan dalam hidupnya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran berharga buat kita juga para orang tua yang ada di tempat ini, khususnya bagi para ayah. Saat remaja hingga awal usia dewasa, Franklin hidup dalam pemberontakan terbuka. Merokok, minum alkohol, berkelahi, dikeluarkan dari sekolah, menjalani hidup vice life dan menolak kendali Tuhan atas hidupnya. Dalam masa pemberontakan ini, ibunya tidak memaksa, tidak mempermalukan, dan tidak mengancam secara rohani. Ia terus berdoa dengan setia selama bertahun-tahun. Bahkan menulis buku Prodigals and Those Who Love Them, anak yang hilang. Ya. Saat anaknya sendiri belum bertobat, ini sebagai ungkapan iman dan penantian dia kepada Tuhan Yesus. Orang tua mereka menegaskan bahwa mereka mengasihi Franklin tanpa syarat. Tetapi tetap pada saatnya Franklin harus mengambil pilihan pribadinya sendiri di hadapan Allah. Keputusan itu bukan dari orang tuanya, tapi keputusan pribadi anak itu. Pada usia 22 tahun, dalam satu perjalanan, ayahnya mengajak Franklin berjalan dan berkata dengan lembut namun tegas, "Ibumu dan aku melihat ada pergumulan dalam hidupmu. Kamu harus membuat pilihan, menerima Kristus atau menolak Dia." Namun ia juga menegaskan, "Kami mengasihimu apapun pilihanmu. Pintu rumah kami selalu terbuka." Ini bukan tekanan, melainkan otoritas yang dijalankan dalam kasih. Seperti juga dalam Efesus 6 ayat 4. Beberapa waktu kemudian di sebuah kamar hotel di Yerusalem, Franklin berlutut dan berserah sungguh-sungguh kepada Kristus. Ia mengakui dosanya dan menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada ekspektasi orang tua atau reputasi keluarga. Ia menegaskan bahwa pertobatannya adalah bukan kepada agama, bukan kepada orang tua saya, tetapi kepada Allah sendiri. Hari ini Franklin melayani sebagai pemimpin Billy Graham Evangelistic Association dan Samaritan Purse. Jadi Bapak Ibu tahu kira-kira dia adalah anaknya Billy Graham. Seorang yang terkenal mungkin tadi. Tetapi dia punya anak, sempat memberontak, sempat terhilang. Ya, tapi Tuhan kembalikan. Tuhan kembalikan. Suatu hari kita sebagai orang tua akan melepaskan juga anak-anak kita. Saudara tidak selamanya akan bisa memegangnya. Dan membiarkan mereka berjalan sendiri, menggenggam tangan Tuhan. Saudara, saya bayangkan suatu masih kecil kita pegang tangan mereka kan?
digandeng kiri kanan orang tua. Tapi satu saat saudara harus melepaskan, memberikan genggaman itu kepada Tuhan. Sama juga suatu anak kami menikah, saya harus menyerahkan pegangan tangan itu kepada suaminya. Saya tahu saya menyelesaikan satu bagian langkah kehidupan saya. Saudara, coba bayangkan, renungkan. Mungkin anak-anak saudara, bagaimana mereka pada hari-hari ini. Hari-hari ini adalah waktunya kita memperkenalkan anak-anak untuk memandang, bersandar, belajar, percaya kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang lain, saudara. Gak ada yang lain. Biarlah kita mau mengizinkan kasih Kristus, kasih Tuhan yang memenuhi hati kita pagi hari ini, siang hari ini. Mungkin ada luka yang dalam, ada kekecewaan, putus asa. Tapi Tuhan menerima kita, bukan melihat kegagalan kita, tapi Dia menerima kita. Menerima kita, bukan karena keberhasilan kita. Dia menerima kita sebagaimana kita ada. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupmu. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini khususnya bagi engkau para orang tua. Kalau engkau pernah merasa gagal, engkau merasa tidak sanggup, datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menghakimi. Bawalah anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dialah milik Allah, milik Bapa di surga. Minta kasih karunia, bawa mereka, doakan mereka. Kalau ada luka di hatimu, minta Tuhan sembuhkan. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus akan memulihkan. Saya undang Bapak Ibu di tempat ini. Engkau sebagai orang tua, engkau bangkit, nyanyikan lagu ini. Katakan pada Tuhan, aku memerlukan kasih-Mu Tuhan. Aku tidak sanggup. Aku membutuhkan kasih-Mu Bapa. Pulihkan kami, pulihkan kami. Supaya keluarga kami, anak-anak juga boleh dipulihkan. Katakan ini. Kasih Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. kasih Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk para bapak yang khususnya ada tempat ini siang hari ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biarkanlah mata kami terbuka kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang Engkau percayakan kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapa yang membawa teladan di dalam keluarga kepada anak-anak yang Kau percayakan. Kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami perlu hikmat-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Untuk membawa anak-anak, membawa keluarga. Boleh mengenal dan mengalami kasih-Mu. Yang tidak bersyarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan setiap pribadi kami. Pulihkan hubungan-hubungan di dalam keluarga Tuhan. Pulihkan Tuhan. Supaya gereja-Mu sungguh boleh menjadi kesaksian tentang kasih dan penerimaan Kristus. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus menangis hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, ya mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih dari mata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus memimpin setiap keluarga. Engkau yang memimpin setiap keluarga yang tempat ini Tuhan. Supaya hanya Engkau Yesus ditinggikan. Hanya Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan.